Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam lindungan Allah SWT. Pertemuan kita hari ini, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan semoga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dan juga menonton video ini hingga selesai. Pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang teks cerpen, apa itu pengertian teks cerpen, dan juga nilai bagaimana kita mencari nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam teks cerita pendek. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan dan harus mengetahui unsur-unsur yang terdapat dalam cerita pendek dan juga struktur dari cerita pendek tersebut. Cerita pendek ataupun cerpen terdapat dua unsur di dalamnya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat dalam cerita pendek, dapat kita ketahui ketika kita sudah membaca cerita pendek tersebut. Sedangkan unsur ekstrinsik itu yang berada di luar teks tersebut, yang berada di luar teks cerita pendek. Yang dinamakan unsur ekstrinsik itu yaitu latar belakang si penulis dan juga lingkungan dari si penulis tersebut itu. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama itu tema. Tema itu adalah gambaran ataupun ide dari sebuah cerita gitu, secara umum gitu. Itu bisa tentang percintaan, bisa tentang pendidikan, ataupun sejarah dan lain sebagainya. Lalu kalau alur itu bisa kita lihat dari runtutnya sebuah peristiwa ataupun kejadian. Alur ada alur maju, alur mundur, ataupun alur campuran. Sedangkan tokoh atau penokohan, tokoh itu adalah pelaku dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan itu watak ataupun sifat dari si tokoh tersebut gitu. Nah, secara garis besar ataupun secara umum, tokoh itu ada 4, yaitu tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. Nah, tokoh protagonis itu adalah tokoh utama gitu. Ya, biasanya itu wataknya itu baik gitu. Ya, seperti itu. Sedangkan antagonis itu masih pemeran utama, tetapi ini menjadi lawan dari protagonis. Biasanya wataknya itu jahat gitu. Lalu tritagonis. Nah, tritagonis ini tuh pemeran penengah gitu antara protagonis dan antagonis. Biasanya menjadi pelerai gitu di antara kedua tokoh tersebut. Sedangkan figuran ini adalah tokoh pembantu gitu, ya melengkapi dari sebuah cerita tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada latar. Latar ini bisa kita lihat dalam cerita pendek itu ketika kita baca, oh kita menemukan ini sepertinya lagi di sekolah nih, menceritakan di sekolah. Nah, itu sebuah latar gitu, latar tempat. Lalu ada latar waktu dan juga ada suasana, sedih ataupun bahagia, marah gitu. Nah, itu sebuah latar. Setelah latar itu selanjutnya ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini itu ciri khas dari penulis gitu. Bagaimana penulis menggunakan majas dan juga memilih diksi ataupun kata gitu dalam setiap ceritanya gitu, dalam cerita pendeknya tersebut. Nah, itu akan menjadi ciri khas dari penulis gitu, ataupun pengarang. Selanjutnya itu ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Nah, amanat ini ada amanat yang tersurat ataupun bisa kita lihat langsung dari cerita pendeknya tersebut, ataupun ada yang tersirat gitu ya. Tidak dapat dilihat langsung dari cerita pendeknya tersebut, tapi dapat kita simpulkan dari pengalaman kita setelah membaca tersebut itu. Kita asosiasikan dengan hal lain seperti itu. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang ini itu bagaimana si penulis memposisikan
di dalam ceritanya itu sebagai apa, orang pertama ataupun orang ketiga, ya sudut pandang orang pertama ataupun orang ketiga seperti itu. Nah selanjutnya itu ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu unsur yang terdapat di luar teks cerita pendek tersebut, yaitu berkaitan dengan si pengarang atau penulisnya. Latar belakang seorang penulis itu sangat mempengaruhi terhadap cerita pendek yang dia tulis gitu. Bagaimana dia hidupnya di masyarakat yang agamiskah, ataupun dia berkehidupan di perkotaan ataupun perkampungan, itu sangat mempengaruhi dari cerita yang beliau tulis gitu. Nah itu juga harus kita perhatikan unsur tersebut itu. Jadi unsur itu ada dua, unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik seperti itu. Nah selanjutnya itu ada struktur dari cerita pendek. Yang pertama itu ada abstrak. Nah abstrak merupakan ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa. Selanjutnya itu ada orientasi. Orientasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Biasanya orientasi tidak hanya terfokus pada satu tempat ataupun waktu dan suasana. Hal ini terjadi karena dalam sebuah cerita terdapat banyak peristiwa. Nah, selanjutnya itu ada komplikasi. Komplikasi merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan dan berisi sebab akibat dari kejadian dalam cerita. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi merupakan struktur dari konflik. Nah, jadi si evaluasi ini merupakan struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang mengarah pada titik klimaks ataupun puncak permasalahan dan mulai terdapat gambaran penyelesaian dan konflik tersebut gitu. Nah, struktur ini yang merupakan struktur yang sangat penting karena di dalam struktur inilah yang menentukan menarik atau tidaknya sebuah cerita. Lalu selanjutnya ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari evaluasi. Dan yang terakhir itu ada qada, merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu cerita. Nah, qada dapat berupa sebuah nasihat ataupun peringatan bagi pembaca. Nah, selanjutnya itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu yang terdapat pada cerita pendek antara lain sebagai berikut, yaitu menggunakan kata keterangan yang mengilustrasikan latar tempat, waktu, dan suasana. Misalnya di malam yang terang, di pantai yang indah, dan lain sebagainya. Lalu juga terdapat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik, juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerpen. Seperti sosoknya baik dan humoris, perawakannya tinggi dan atletis. Selanjutnya ada menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung pada penulisan dialog atau percakapan di dalam cerpen. Juga bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal, dan juga menggunakan majaz atau juga diksi yang menarik gitu. Dan juga biasanya terdapat konjungsi gitu ataupun kata penghubung gitu. Selanjutnya itu bagaimana kita dapat mengonstruksi sebuah cerita pendek ataupun membuat cerita pendek. Dalam membuat cerita pendek, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tema. Tema apa yang akan kita angkat ke dalam sebuah cerita. Ya, temanya bisa percintaan ataupun pendidikan ataupun juga sejarah dan lain sebagainya gitu. Ya, yang dikira oleh anak-anak menarik lah gitu. Setelah itu, setelah menentukan tema, kalian kembangkan gitu dari tema tersebut gitu. Tahap selanjutnya setelah kita membuat cerita pendek dengan diawali dengan menentukan tema dan selanjutnya menulis sesuai dengan imajinasi kita, sehingga ya tahap yang paling krusial yaitu menyunting cerita pendek yang telah kita buat. Nah, dalam tahap menyunting ini, kalau tadi sebelumnya kita dalam menulis ini, ya kita tulis aja apa yang ada dalam imajinasi kita, yang ada dalam pikiran kita. Sedangkan dalam tahap menyunting ini, kita sunting lagi gitu. Ada kesalahan tidak sih dalam kata kita? Apakah ini katanya itu tidak baku ataupun keliru gitu. Misal di atas gitu,
yang seharusnya di baru spasi atas, tetapi kita malah menulis di atas itu disatukan. Itu kekeliruan ya. Sebenarnya itu efektif tidak sih kalimat tersebut? Terus ketepatan dalam pemilihan diksi. Nah, seperti itu. Sekian pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada yang ingin ditanyakan ataupun dirasa kurang cukup ataupun kurang jelas, kalian bisa mencari referensi lain ataupun bisa menghubungi saya secara langsung. Sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.